Bandung, kota teradiwarna, kota kembang, kota terindah yang umurnya nggak terlalu lama lagi gara-gara ada Sesar Lembang. Kota paling disayang Tuhan. Slebeo. Woi, lagi santai kawan. Lu tau gak sih, kota paling indah yang diciptain sama Tuhan itu Bandung. Bumi Pasundan diciptakan di saat Tuhan tuh tersenyum. Sampai Soekarno pernah ngomong, tau gak sih, hanya ke Bandung aku kembali kepada cintaku yang sesungguhnya. Sebenarnya gue ke Bandung tuh lagi iseng aja guys, lagi liburan. Tapi gue tuh jadi keinget kalau Soekarno itu punya sejarah yang banyak banget di Bandung. Dia pernah tinggal di sini, pernah kuliah di ITB, kuliah yang tempat nolak gua. Tapi ya guys, Soekarno ini tuh emang mendedikasikan hidupnya banget untuk negara ini. Sampai-sampai lu tahu kata-katanya, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, akan aku goncangkan seluruh dunia. Wah, goyang, wah. Tapi masalahnya kita ini sekarang pemuda bukan yang lakuin hal-hal yang berguna, malah lakuin hal-hal yang membagongkan. Dulu 10 pemuda menggoncangkan dunia, kalau sekarang 10 pemuda malah goyang Fadel. Gila lo. Nah tapi ya guys, si Sumpah Pemuda ini sendiri tuh sebenarnya bukan cuma sumpah yang omdo orang-orang biasa sekarang. Soalnya Sumpah Pemuda ini juga punya nilai-nilai yang kita bisa tanemin sampai kapanpun. Bisa lakuin hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus untuk negara ini. Tapi ya, gua apaan? Astaga, ternyata ini sungai penuh sampah guys. Wah ini nggak boleh dibiarin sih, ini parah banget sih. Gue marah banget sih. Ini kacau sih, kita harus jempol langsung sih. Ini momen pas banget. Kita harus nunjukin kalau pemuda-pemuda sekarang hatinya harus dibenarkan. Dan sekarang momen yang pas banget untuk kita tunjukin dengan cara bersihin sungai ini. Ya udah sekalian aja, 3 sumpah pemuda kemarin emang udah bagus. Tapi sepertinya kita harus nambahin 1 sumpah-sumpah lagi dari kita pemuda yang versi gua. Ya udah guys, gara-gara kita udah nggak bisa dapetin akses ke rumah Sumpah Pemuda tempat ngerumusin Sumpah Pemuda zaman dulu karena udah jadi museum ya guys. Mau nggak mau kita harus rumusin Sumpah Pemuda keempat di tempat ini, Arunami House. Kenapa di Arunami House? Gara-gara di Arunami House ini nyaman banget. Ada 4 kamar, ada king bedroom, queen bedroom, ada kamar mandi 3, ada taman, tempat main, tempat ngecil, sofa, workroom. Ada juga dapur yang semua fasilitasnya lengkap, bisa masak segala macam. Pokoknya udah mantep banget lah. Ini tempat nyaman banget, pas banget buat kita rumusin Sumpah Pemuda keempat. Oke guys. Nah tapi ya guys, pemuda-pemuda yang waktu itu rumusin Sumpah Pemuda kan daerah-daerahnya ada banyak nih. Ada yang dari Jong Java, Jong Celebes. Nah kalau gue dari Jonggol. Diam! Ya gue gampar lu mulut lu. Nah ya udah guys, ayo kita serius dulu karena sekarang kita pengen nelponin calon-calon pemuda-pemuda yang bakal bantuin kita untuk rumusin Sumpah Pemuda keempat. Langsung. Kebalik. Bung, kami membutuhkan pertolonganmu. Indonesia saat ini sedang dalam krisis. Iya, saat ini Sungai Citarum sedang menjadi salah satu sungai terkotor di dunia. Dan moral Indonesia sedang dalam krisis. Kami membutuhkan pertolonganmu untuk membangkitkan kembali jiwa nasionalisme orang-orang Indonesia. Oke baik Bung. Laksanakan. Baik saudara-saudara, ini saatnya kita bersatu dengan pemuda-pemuda lainnya. Maaf rel iklan dulu ya. YouTube Shopping. Ya kalau di translate maksudnya belanja di YouTube. Ini semisal nih kalian lagi santai-santai di rumah sambil nonton video gua, terus kalian tertarik lihat gua nih pakai kacamata pink yang kece banget atau barang-barang keren lainnya, dan kalian mau samaan biar ganteng kayak gua. Langsung aja pencet nih tombol tas belanja di sebelah kiri dan kalian langsung bisa beli dan check out. Ya menurut gua fitur ini keren banget sih. Jangan lupa belanja di YouTube Shopping ya, oke? Ya udah sih, jencek. Makasih rel muech ya. Dari dia sekarang guys, pemuda-pemuda yang cinta bangsa Indonesia yang akan bantu kita mengamalkan Sumpah Pemuda dan bikin sila keempat hari ini. Tepuk tangan 1 kali. Nah, yaudah ya guys. Kita bantai sungai ini. Gas! Gas, teman. Gas! Ya udah guys,
Berarti ini sekarang udah saatnya kita, jadwal kita untuk menghancurkan sungai ini Sekarang sampai kita meledak. Goblok! Gua nggak tahu ngomong apaan, tapi pokoknya begitulah. Nih lihat, banyak banget. daerah sini sampah, Bareng-bareng. daerah sana juga sampah, di situ juga sampah. Tapi sampah yang paling bahaya itu ada di hati kalian-kalian semua yang suka buang sampah. Bangsat. Bangke, gak ada briefing kayak gini. Nah, yang perlu kita tahu ya teman-teman, salah satu nilai Sumpah Pemuda itu adalah bersatunya pemuda Indonesia demi kepentingan yang sama. Nah, kalau di zaman sekarang kita bisa saling bahu-membahu untuk melakukan perubahan di lingkungan kita. Sejujurnya ya, kalau kotor mah kotor-kotor aja ya guys. Tapi ini semua soal mindset aja sih guys. Malah sebenarnya masuk ke dalam sampah gini tuh hitungannya kayak terapi guys. Ada geli-geli gitu di kaki. Tapi pulang-pulang nggak tahu dah. Gue dari tadi nemuin sampah juga aneh-aneh banget di sini. Ada pamper bayi, ada. Guys. Ini lihat nih. Oh, loncat tuh dia. Ada ikan sapu-sapu. Tuh, ikan sapu-sapu aja mati. Mati di tempat yang banyak sampah. Dia aja nyerah untuk membersihkan sampah-sampah di tempat sekotor ini. Padahal ya ikan sapu-sapu ini kan dia fungsinya makan-makanin sampah, makan-makanin lumut, makan-makanin yang kotor-kotor. Dia aja sampai nggak kuat padahal makanannya. Tuh, udah kebayangkan? Berarti yang ngebuang sampah sembarangan emang nggak ada otak. Pak, katanya ini tiap hari sampah dibersihin ya, Pak? Tiap hari kita bersihin sampah tiap hari. Dalam sehari itu kita itu kurang lebih itu 2-3 ton gitu. 2-3 ton per hari. Wah, ngaco. Makanya jangan nyampah. Nah, di sini kan gue lagi asik bebersih ya guys. Tiba-tiba ada anomali dari negara lain nyamperin gue untuk nanya-nanya. So what other projects apart from the rubbish? Because this is a public space. Gak bisa bahasa Inggris. Created. Huh? Other initiatives Other initiatives. related to the river. Gak bisa bahasa Inggris. There is actually the base camp of the military. They work with a team called Plastic Guardian. Okay. I think I've heard of that. Yeah, Have you heard of that? I think. Yeah, they're like a couple 20 years old boys, man, no? And the base camp is mainly made out of this recycled plastic bin. The chair, the furniture, all of that made from plastic that comes from plastic nuts. What do you call it? Plastic seed. Plastic seed. I know. Yeah, I know what you're talking about. Yeah, that. Yeah, Nah, yeah. it's not far from here. Okay, cool. Nah, it's one of the project of the The military. military. Okay, Yeah, interesting. interesting ya. All right. Thank you, Mister. Aduh, I am Terima kasih. dirty, stinky. We are on. Terima kasih. Jinjat. Wah gila, gue juga baru tahu guys, di sini tuh ternyata sampah-sampah bukan cuma limbah rumah tangga dari keluarga doang, tapi ternyata di sini juga ada limbah rumah sakit dong. Wah ini gila banget, bahaya banget sih. Sumpah ya, menurut gue kesadaran orang soal buang sampah dan mengelola sampah harus dibenerin lagi sih. Mas Gardian, satu kata buat orang-orang yang suka buang sampah di sini. Cupu. Cupu cemen men. Nah, by the way, menurut lu Sumpah Pemuda itu penting nggak? Penting banget Ayo, kenapa penting? karena itu adalah salah satu bentuk semangat kita. Nah, menurut lu gimana bang? Kalau kan lu Sumpah Pemuda selama ini cuma ada 3 nih bang. Kalau tiba-tiba ada satu Sumpah Pemuda lagi yang keempat, bersumpah biar anak-anak muda kagak nyampah mulu sembarangan, itu bagus gak? Bagus lah. Harus ditambahin kan? Harus banget. Menurut gua harus banget. Kalau nggak diganti jadi satu aksi nyata. Satu aksi nyata, anjay. Berarti harus disahin juga guys. Gimana nih, Pak Prabowo? Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan. Yaudah guys, sekarang kita patroli dulu mau nyari sampah. Siapa tahu nemu ada tikus-tikus berkeliaran, tikus kantor. Iya. Berdasi biasanya. Iya. Inisialnya. Jadi kan kenapa Sungai Citarum itu bisa banjir? Karena tiap air yang di bawah itu kan sampahnya mengendap di bawah tuh di pinggir-pinggir ini, sedimentasi. Nah itu yang bikin sungai itu makin lama makin kecil. Harusnya tuh selebar ini tuh makin lama. Ya tapi usaha dari pemerintah juga itu diambil sedimentasinya pakai beko, pakai alat berat, dikeruk. Oh. Jadi sebenarnya ya orang-orang kan selalu
ngomel pemerintah begini, pemerintah begitu. Tapi sebenarnya pemerintah juga kerja ya. Cuma masyarakatnya yang ngomel-ngomel itu justru yang suka nggak tahu diri malah ya. Iya, betul. Jangan-jangan justru yang ngomel-ngomel itu yang berkontribusi membuang sampah di sini. Jadi lebih banyak nyalahin. Kalau yang ngelakuin perubahannya cuma 1 atau 2 orang, tapi yang ngelakuinnya 100 kan nggak akan Susah. Guna nggak sih? Nggak berguna. Kalah. Ini mereka mau challenge guys. Jadi siapa yang kalah, mereka bakal sweet. Jadi yang kalah itu bakal nyebur di sungai yang udah dibersihin. Oke. Pegangan terus udah kayak kabel. Aman juga lama-lama lu, Bang. Lagi musim lagi. Oke. Sekali aja ya, biar gentleman. Ayo. Oke. Ya. 2, 1. Pak pisang itu. Udah dalam. Gua kira dalam banget. XP gua tuh dalam banget. Ini kaki gua. Ketusuk? Kenapa? Enggak. Apa? Kayak ada gua baru dapat kabar ada sampah aja di gigi gua. Bener ya? Bangke. Ini kena. Itu bukan sampah, Pare. Apaan? Jigong dong. Wah, males gua. Oke, jadi kita udah kelar ngambil hasil sampah, hasil hajat orang-orang. Hasil laboratorium kali alu. Nah, iya. Ini gitu Iya. Iya, dan hasil sampahnya sekarang ada di belakang kita nih, yang ini. Lu dapet berapa karung tadi? Gua dapet ini yang bohong atau yang beneran? Yang beneran. Yang beneran gua dapet 5 karung. Ya, Itu kenapa dikit ya? sepele. Ayo. Gua dapet 17 karung, men. Gak ada yang kau 17 mah udah bisa bikin KTP dong ya. Enggak, sorry gua garing. Tapi beneran gua tuh dapat sekitar 5 karung dan total sampah yang kita dapetin hari ini ada sekitar 65 karung. Wih. Nah, ini sampah-sampah langsung kita angkut ke atas truk biar nanti sama truknya langsung diangkut lagi ke tempat pemilahan sampah. Ntar dibikin jadi kursi, ntar dibikin jadi batu bata, pokoknya nggak langsung dibuang lagi ke TPA lah. Jadi ini tuh bisa dibilang pemulung premium, anjay. Akhirnya guys, setelah penyiksaan penuh darah dan penuh air mata, kita sudah selesai membersihkan sungai ini. Walaupun masih ada sisa-sisa sampah dikit, tapi udahlah ya. Tapi fun fact ya guys, ini walaupun kita udah bersihin segimanapun, ini sungai tidak akan bersih. Kenapa? Sampah tuh akan tetap bermunculan, entah itu dari endapan lumpur yang di bawah terus sampahnya naik ke atas, entah itu sampah buangan dari tempat lain. Nah, solusinya apa guys? Ya solusinya cuma satu, kita semua rame-rame semuanya ikut jaga lingkungan bareng-bareng. Nah, tapi gue tuh jadi kepo, orang-orang sekitar sini tuh pada pikiran apa ya soal sungai ini? Oh, senang sekali. Jadi ada yang membantu, misalnya gotong royong begitu, jadi meringankan kita juga. Kalau lingkungan kita bersih kan kita juga enak kan dipandang, enak ditempatin gitu. Saya sangat bangga dan sangat mengapresiasi sekali mereka itu. Susah gitu untuk zaman sekarang anak-anak muda yang mau langsung terjun atau turun ke sungai, apalagi sampai kayak tadi saya lihat basah-basahan masuk ke dalam sungai ngambilin sampah. Jijik mereka terhadap sampah, keengganan mereka terhadap sampah saya lihat hilang, tidak ada. Ternyata mereka itu tidak seperti apa yang kita bayangkan, bahwa anak-anak muda sekarang itu mau turun sampai ke air untuk mengambil sampah. Intinya kita itu satu, kita tuh nggak boleh malas. Kita semua punya kesibukan yang sama kita juga kuliah, tapi kita tuh harus bisa berbuat lebih banyak untuk Indonesia, buat dunia, karena ya kita adalah generasi penerusnya. Makanya jangan malas, intinya lakuinlah semua waktu kalian itu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Contohnya tadi bisa ke lingkungan, ke sosial, atau ke agama dan lain-lain. Pokoknya yang lebih bermanfaat deh daripada sekedar scroll TikTok. Nggak akan tamat itu TikTok, di scroll terus. Jadi gue baru kelar nih bersihin sampah. Sebenarnya ya bersihin sampah tuh di mata orang-orang tuh kayak jorok banget, najis banget. Tapi kalau kita udah nyemplung tuh kayak nggak kerasa ya, semua menyatu dengan alam gitu. Dan lagi-lagi semua soal mindset ya teman-teman. Jadi apapun yang dilakuin, mau tiap hari dibersihin sampai mampus juga, ini sungai jujur aja kagak bersih-bersih gitu loh.
Kalaupun ada 100 orang rajin bersihin sampah bakal kalah sama 1000 orang yang buang sampah sembarangan tiap harinya. Begitu guys. Ini menjadi pengalaman gua untuk bersih-bersih sampah dan gua ngerasa bahagia. Terus di sini kayak kita jadi gimana sih caranya bangun tim kerjasama. Jadi kita capek-capeknya bareng-barengan, nggak sendiri-sendiri gitu loh. Dan nextnya kayaknya aku bakal mau lagi sih untuk diajak untuk bersih-bersih sampah. Ini Sumpah Pemuda, jadi kami akan mengamalkan sumpah-sumpah dari pemuda dan pemudi Indonesia yang terdahulu. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah satu. Mengaku bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa satu. Mengaku berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir kami ingin menambahkan sumpah-sumpah kami sendiri. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Berjanji akan menjaga kebersihan lingkungan Indonesia. Menjanji akan menjaga kebersihan lingkungan di Indonesia. Apalagi buang sampah di tempatnya. Apalagi buang sampah di tempatnya. Masa buang sampah sembarangan? Masa buang sampah sembarangan? Kocak lu. Kocak lu. Sumpah